Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kembali lagi dengan saya di dalam renungan pagi pada hari yang ketiga. Pada hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin mengenai kutuk pada bagian yang ketiga ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kalau kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan keadaan sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan satu apapun. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kalau kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu, dan juga bukakan isi hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan bersama dengan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tetap masih yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membicarakan mengenai kutuk. Hanya saja kali ini kita membicarakannya kutuk bagian yang ketiga. Nah, kalau kemarin kita pertama kali kita membahas soal kutuk, sekali lagi ya, saya mau bahas lagi. Kutuk itu apa sih? Ya, sekali lagi saya jelaskan lagi. Kutuk adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Sekali lagi ya. Kutuk adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Yang pertama kemarin adalah kutuk bawaan dari orang tua, ya, seperti penyembah berhala, terus mereka yang pernah suka main sihir atau apapun itu, jelas itu akan menimpa kepada anak cucu kita, dan jangan sampai kita seperti itu. Yang kedua adalah kemarin kutuk karena orang lain, bisa juga kutuk karena diri kita sendiri, ya kan? Kalau dulu tuh saya suka ngomong depan kaca, kalau saya bawa salah, saya bilang, Martin kamu bodoh, lama-lama saya jadi bodoh, bener. Untungnya tadi itu, saya sudah memutuskan kutuk itu semua, jadi saya dilepaskan. Dan yang ketiga, yang mau kita bahas pada hari ini adalah kutuk karena orang tua. Saya bacakan dulu nih ayatnya ya. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau ngomongin orang tua ya, saya tuh susah ungkapinnya gitu. Kita nggak akan pernah menang lawan orang tua Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya mereka tuh adalah hal berharga. Mereka tuh adalah junjungan saya. Junjungan maksudnya bukannya saya puja-puja, bukan, tapi mereka tuh adalah contoh buat saya. Nah, di dalam Matius 15 ayat yang keempat, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, waktu kecil kalau kita pengen beli mainan atau apapun juga, orang tua kita berusaha. Lalu ketika kita menjadi orang yang berhasil, baru bisa ya punya gaji yang lumayan, kita lupa sama orang tua kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nggak boleh terjadi. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak menghormati ibunya, ayahnya, ya, umurnya nggak panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya mau katakan seperti itu. Karena firman Tuhan dalam Keluaran 20 tadi ayat yang kedua dia bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau Anda nggak menghormati mereka, jelas umur Anda nggak panjang. Simpelnya begitu. Terus firman Allah bilang lagi dalam Matius 15 ayat yang keempat, siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pastilah dihukum mati. Kalau hidup Anda
tidak berubah, ekonomi Anda susah, mungkin, ini masih mungkin ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak berani menuduh, tidak berani juga mengatakan hal itu pasti kepada Anda. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang menghormati ayah dan ibunya nggak panjang umurnya. Kenapa jadi bilang kutuk? Jelas kutuk. Kenapa? Ya, bagaimana kita bisa panjang umurnya? Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan kalau kita sama orang tua kita nggak hormat? Lagi nih ya firman Tuhannya, biar jelas lagi nih. Efesus yang ke-6, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Dengarkan lagi. Ya, Efesus 6, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berbahagia. Berbahagia. Sekarang saya mau katakan. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita nggak menghormati ayah kita dan ibu kita? Nggak bisa. Janji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu bagaimana Bapak, saudara punya bapak, saudara punya ibu, saudara punya ayah, saudara punya ibu, saudara punya dedi, saudara punya mami. Saya nggak tahu. Tapi saya mau membicarakan saya saja. Saya sebisa mungkin, saya katakan, sebisa mungkin, dan wajib hukumnya saya menghormati orang tua saya kedua-duanya. Baik ayah saya, papi saya, maupun mami saya. Walaupun papi saya jauh dari kata sempurna. Bahkan mungkin bisa saya bilang banyak ngeselinnya daripada senengnya. Bukan hanya papi saya juga, mungkin mami saya juga sama. Ya, saya sering protes soal mami saya waktu saya masih kecil. Benar, saya nggak bohong. Tanya aja sama mami saya. Saya bilang mami saya nggak pernah perhatian sama anak. Tuh. Keluar terus, saya nggak pernah diperhatiin. Saya nggak bohong. Padahal sebenarnya saya yang bermasalah, bukan mereka. Nah, ini nggak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara dalam hidup Anda. Kalau Anda mau diberkati, mau berbahagia hidup Anda, jangan sampai terjadi. Saya kata lagi, kalau Anda masih single, enak. Bapaknya satu, ibunya satu, neneknya satu, kakeknya satu. Kalau Anda sudah menikah, papanya dua, mamanya dua, neneknya dua, kakeknya dua. Kalau ada orang yang menikah dan membeda-bedakan hal ini, itu lebih baik jangan menikah kemarin. Firman Tuhan bilang mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Berarti yang dari dua dijadikan satu semuanya. Kalau masih single masih enak. Anda mengasihi papa Anda, jelas bisa. Anda mengasihi mama Anda, jelas bisa. Kalau sudah menikah, Anda mesti mengasihi mamanya pasangan Anda. Bisakah? Berapa banyak mantu ribut sama mama mertua? Papa mertua ribut sama mantu prianya? Atau papa mertua ribut sama mantu wanitanya? Atau mama mertua ribut dengan menantu prianya? Berapa banyak Bapak Ibu? Banyak, saya katakan sekali lagi. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan? Tidak boleh. Saya katakan sekali lagi, tidak boleh, nggak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, nggak pernah dalam firman Tuhan bilang, turutilah perkataan mertuamu kalau dia benar. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Maka saya bilang, ya,
Sebelum menikah tuh dipikirkan jelas-jelas. Jangan asal. Karena itu mempengaruhi kehidupan kita ke berikutnya, ke depannya seperti apa. Bibit, bebet, dan bobot itu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan cuma karena cinta Anda menikah. Akibatnya entah begitu menikah, dia nggak mau menerima keluarga Anda. Yang terjadi adalah Bahtara Yuda berantem, Saudara Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahtera nu pecah. Nggak bisa. Saya katakan dengan tegas, tidak bisa. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi ayah dan ibunya, panjang umurnya. Kalau kamu mau berbahagia di bumi ini, kasih, hormati mereka, orang tua Anda, walaupun mereka berbuat salah kepada Anda. Saya katakan dengan jelas, tidak ada hukumnya kita melawan mereka. Anda sudah kalah, 0. Mereka udah 1. Dan percayalah, ini saya pegang. Ya, kalau kita menghormati orang tua kita, menyenangkan mereka, tidak akan pernah kita susah. Tapi saya susah, Tim. Ingat kemarin saya katakan, kutuk bukan cuma 1, banyak sekali. Coba Anda lihat, mungkin bukan kutuk karena hal itu. Bisa juga mungkin Anda menghormati orang tua Anda dengan berpura-pura. Padahal di sini Anda sangat kesal dan jengkel. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi itu dengan tulus. Dari dalam hati. Kalau Anda mengasihi mereka dengan tulus dan tidak berbantah, pasti kita bahagia. Pasti. Kalau tidak, kita robek saja firman Tuhan. Buat apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah menjadi ayah atau ibu. Tidak mudah juga menjadi seorang anak. Makanya kalau Anda tahu betapa susahnya menjadi seorang anak, ketika Anda punya anak, jangan bikin susah mereka. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda tahu susahnya sebagai orang tua, maka sebagai anak, janganlah Anda menyusahkan mereka juga. Ketika Anda sudah dewasa, kayak saya tetap anak bagi papa saya. Saya tetap anak bagi mertua saya. Jangan bikin susah mereka. Dengar-dengaran saja. Kasih mereka dengan tulus. Saya masih jauh dari sempurna untuk mengasihi mereka. Terkadang saya masih suka kesal dengan mereka, atau mungkin saya masih suka kadang, ya begitulah. Tapi saya mengasihi mereka, saya sayang sama mereka dengan cara saya. Saya berusaha untuk saya nggak berbantah dengan mereka. Ya kalau emang ada yang nggak sesuai, saya bicarakan. Saya bicarakan dengan baik-baik. Tapi tidak pernah ada dari hati ini ingin menyakiti mereka, ingin kurang ajar kepada mereka. Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu pada hari ini, kalau hidup Anda begini-gini aja, Anda sakit, sering-sering sakit, ada penyakit yang aneh-aneh mungkin, coba pikirkan, apakah Anda sedang dikutuk karena perlakuan Anda dengan orang tua Anda? Hanya Anda yang bisa jawab. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mencapai hari yang ketiga membicarakan mengenai kutuk. Dan hari ini kami membicarakan kutuk karena orang tua. Karena kami kurang ajar kepada mereka. Karena kami tidak mengasihi mereka. Kami menelantarkan mereka. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ketika kami tutup mata terhadap mereka. Ampuni kami kalau kami sering kurang ajar terhadap mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah kutuk itu dicabut dalam hidup kami pada hari ini. Dan kami ingin mencoba mentaati mereka, mengasihi mereka dengan kasih yang tulus yang kami punya. Bapa, ajar kami. Kami tahu tidak mudah dan tidak gampang, tapi kami yakin ketika kami bersamamu, kami sanggup mengasihi mereka. Kami mampu mengasihi mereka. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami lebihnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu, dan Tuhan yang ubahkan hidup kami. Supaya kami hari demi hari semakin menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.
memang saat ini kita anak. Dan ada saatnya kita menjadi orang tua. Jangan sampai ketika kita menjadi orang tua, kita justru ditelantarkan sama anak kita. Ingat, apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai nantinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.